Ustadz lihat sekarang fenomena kita Indonesia umat Islam terbesar di dunia jumlahnya. Tapi seperti inilah keadaannya. Korupsi masih banyak dan berbagai hal. Apa yang terpikir oleh Ustadz? Kiai banyak, ulama banyak, kampus-kampus Islam banyak, pesantren banyak, pendakwah banyak. Tapi keadaan masih seperti ini. Apa yang terpikir oleh Ustadz? Saya dengan pengetahuan saya yang pendek dan pengalaman yang tidak seberapa, saya sempat putus asa melihat keadaan ini, Agim. Karena ibarat melihat orang sakit ini sakitnya kronis. Semua. Gula darahnya ada, jantung koronernya ada, kemudian sakit tulangnya ada, sampai kita tidak tahu. Dan semua orang yang datang komen itu, semuanya memberikan komentar, sehingga pasien itu semakin sakit. Sampai akhirnya suatu ketika saya berjalan dengan sahabat saya, ketika musabaqah tilawatil Quran, dalam perjalanan pulang kata beliau, ada satu harapan. Harapan kita adalah pucuk-pucuk yang masih hijau. Mungkin daun yang sudah makan ulat kita tidak bisa selamatkan. Tapi pucuk-pucuk yang hijau ini kalau kita jaga, dia akan menjadi ranting dan batang yang kokoh di masa akan datang. Mungkin itu yang salah satu penyelamat saya kira. Gitu ya. Lalu tentang dakwah, adakah yang salah dari dakwah kita ini? Sehingga yang banyak ini kan banyak dakwah, apalagi Ramadan begini. Apa kira-kira yang harus dievaluasi dari dakwah-dakwah kita ini? Mungkin dakwah kita baru menyentuh pada level orang menikmati pengajian. Dia hanya baru merasakan nikmat ketika ngaji, nikmat gitu. Setelah itu ya udah habis, dan sudah merasa sudah berbuat baik. Jadi saya kira kekeliruan kita, saya pribadi, kalau tidak, makanya saya mengajak sahabat-sahabat, kawan-kawan lebih kepada actionnya, seperti penggalangan dana untuk support fakir miskin. Kita stoplah sudah pada seremonial ini, lebih pada yang lebih mendalam. Tapi tetap kita bagi, ibarat saya mengumpamakannya seperti kita di airport jalan, ada beberapa rumah makan yang kita lewati, ada yang bagian depan itu ngajak orang baru masuk ke dalam. Ayo silakan masuk. Tapi ada yang sudah masuk ke dalam, sudah pesan makanannya, ada yang sotonya, ada yang supnya, ada yang mie Acehnya, ada yang nasi gorengnya. Nah, jadi sekarang yang heboh ini kalau saya lihat baru yang di depan itu aja. Ayo, tapi belum lagi masuk ke dalam. Jadi mudah-mudahan ke depan umat menjadi lebih baik insya Allah. Sepakat, Ustaz. Jadi memang sekarang harus sangat intensif ke bibit-bibit muda ini. Adik-adik kita yang belum begitu banyak terkontaminasi, supaya mereka bisa mendapatkan nilai-nilai yang lebih pas dan dipegang teguh, sehingga kalau suatu saat mereka jadi kiai, jadi presiden, jadi menteri, jadi apapun jabatannya, mungkin pada saat itulah perubahan cepat di negeri ini akan lebih baik. Bagaimana menurut Ustaz begitu? Menanamkannya bagaimana? Cara menanamkannya ke dalam diri sehingga muncul sejuta Agim. Dan 10 juta Abdul Somad sebentar. Jadi, ya kalau saya sih 3M Ustaz. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini. Sekarang semakin menyadari bahwa seorang guru itu baru dia punya kemampuan menggugah dan mengubah dengan izin Allah kalau guru itu memang bisa menggugah dan mengubah dirinya sendiri dulu. Karena kalau ceramah mah gampang, tinggal apalin dalil,
dilatih ceramah. Tapi Allah tahu persis niatnya dia ceramah, Allah tahu. Ilmu yang dia sampaikan juga Allah tahu. Dan dia mengamalkan atau tidak, Allah tahu. Jadi urusan terpenting bagi seorang pendakwah sebetulnya bukan dengan umat. Urusan terpentingnya adalah dengan Allah. Karena yang membulak-balik hati kan Allah. Kalau bicara begini gampang sekali, benar? Bagi yang biasa bicara, bicara. Tetapi kan apakah selama dia bicara niatnya ikhlas atau ada udang di balik batu? Apakah perkataan itu untuk ngajak orang jadi dekat Allah atau mau menunjukkan kepintaran dirinya? Apakah bicara itu dia lakukan atau tidak? Ini Allah tahu semuanya ya. Itulah sebabnya kalau kita pelajari para ulama terdahulu kan bicaranya, guru saya tuh bicaranya dikit, Ustaz. Dikit sekali bicaranya. Aduh, Masya Allah. Tetapi kalau bicara, aduh saya bisa nangis Bombay itu. Sekali guru saya negur, aduh udah betulan ini. Sekarang guru saya sudah wafat. Tiap ingat guru ini, tidak bisa tidak nangis aja ini. Ya. Karena melihat beliau, saya pikir bicaranya luar biasa sedikitnya. Tapi kenapa pengaruhnya besar sekali? Karena memang beliau niatnya juga adalah bukan untuk kepentingan dirinya. Dakwahnya itu beliau praktekkan, beliau amalkan. Dan ini kan murid guru saya dua, itu satu lagi ada yang sekarang jadi guru saya yang lebih senior. Dan saya kata guru saya ini yang masih lebih muda ini, tahu nggak, Mbah itu lebih menyayangi A daripada menyayangi dirinya sendiri. Saya tanya, kenapa bisa begitu? Karena Mbah itu sholat sangat lama dan banyak mendoakan AA. Waduh, itu hancur hati saya tuh mengetahui betapa guru saya sedikit tidurnya karena mendoakan muridnya agar dilindungi Allah. Nah, guru saya tidak dikenal orang dan tidak mau dikenal orang. Jadi saya melihat seorang figur ya yang dekat dengan kehidupan. Oh, kalau Rasulullah sih pasti sempurna ya. Betapa keikhlasan dan mengamalkan apa yang disampaikannya. Sebetulnya itulah rahasia terpenting di dalam mengajak orang menuju kebaikan. Menurut Ustadz bagaimana itu? Imam Fudail bin Iyad ketemu dengan Khalifah Harun ar-Rasyid. Kata Fudail bin Iyad, inilah orang yang tampan yang diberi Allah amanah. Begitu Fudail bin Iyad berkata, inilah orang tampan yang diberi Allah amanah, Harun ar-Rasyid menangis sejadi-jadinya. Padahal kalimat itu kalimat yang biasa saja. Inilah orang yang tampan yang diberi Allah amanah. Kalimat yang biasa saja. Tapi kenapa Harun ar-Rasyid menangis sejadi-jadinya? Komentar Syekh Said Ramadan Al-Buti, bukan pada kalimatnya itu, tapi pada orang yang mengucapkannya itu, yang luar biasa kedekatannya dengan Allah, sehingga ketika keluar dari mulutnya, kalimat itu menyentuh hati Harun ar-Rasyid. Saya kalau mendengar cerita ini, ditambah lagi cerita Agim, nanti saya jadi berhenti streaming ini. Enggak apa-apa Ustaz, kan ada coupling masing-masing.